Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Hilmina Syifaronisa dari kelas BPIC 5, jurusan Bimbingan Penyembuhan Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Songo Semarang. Nah, dalam kesempatan kali ini saya akan menyampaikan video mengenai video konseling individu. Nah, dalam video konseling individu saya kali ini, saya menggunakan teknik micro skills. Nah, jadi teknik micro skills ini tuh seperti teknik pada umumnya ya. Jadi ada attending, kemudian ada empati, kemudian juga ada refleksi, kemudian ada eksplorasi, paraphrasing, pertanyaan terbuka, tertutup, dan masih banyak lagi. Nah, untuk fokusnya sendiri, teknik yang saya gunakan untuk menyelesaikan permasalahan klien dalam video konseling kali ini, saya menggunakan teknik kursi kosong. Jadi, dalam teknik kursi kosong ini itu nanti klien tersebut diminta untuk membayangkan dirinya itu menjadi orang lain, baik itu pasangan, keluarga, atau yang bersangkutan lah gitu. Bahkan dirinya sendiri. Untuk narasinya sendiri, mari kita simak. Seorang perempuan bernama Lia Lailia yang saat ini masih menempuh S1 semester akhir. Dan setelah S1 berakhir, Lia berencana akan melanjutkan pendidikannya lagi ke S2. Akan tetapi, orang tua Lia menyuruhnya untuk segera menikah dengan calon pasangan yang sudah ditentukan oleh orang tua Lia. Padahal, Lia belum siap untuk menikah, karena baginya lebih baik mencari ilmu terlebih dahulu. Menurutnya, dalam membangun bahtera rumah tangga, sangat penting baginya untuk memperdalam ilmu, agar nantinya setelah menikah, dia sudah siap dalam menghadapi problematika dalam rumah tangganya. Hal itulah yang membuat Lia merasa dilema, dan Lia juga tidak berani untuk menyampaikan pendapatnya kepada orang tuanya. Karena Lia takut pilihannya ini justru akan mengecewakan orang tuanya. Untuk selengkapnya, mari kita simak videonya. Halo, ini dengan Mbak Ilmi. Mbak, saya mau ke rumahnya Mbak buat konseling, Mbak. Oh, besok ya, Mbak? Jam 2? Iya, sebelumnya terima kasih ya, Mbak. Siapa? Dengan Mbak Lailia. Oh, dengan Mbak Lailia yang kemarin telepon saya, Mbak? Iya, oh, ya Allah, alhamdulillah bisa berjumpa dengan Mbak Lia ya. Iya, saya juga senang, Mbak. Tadi Mbak Lia kesini naik apa? Saya kesini naik motor, Mbak. Sendirian? Iya, sendiri. Oh, dari rumah apa dari mana, Mbak? Dari rumah. Dari rumah. Oh, senang ya rasanya berjumpa dengan Mbak Lia. Iya, saya juga senang, Mbak. Maksud saya kedatangan ke sini itu juga ada maksudnya, Mbak. Mau silaturahmi, juga mau cerita-cerita gitu, Mbak. Kira-kira nanti apa yang bisa kita bahas siang ini? Ya, tentang problem masalah saya, Mbak. Saya kan kesini mau ikut konseling ya, Mbak. Saya di sini tuh dihantam banyak masalah gitu, Mbak. Setelah lulus S1, orang tua saya tuh ingin saya untuk menikah gitu, Mbak. Tapi saya tuh belum siap. Saya tuh masih pengen lanjut sekolah lagi S2 gitu. Tapi saya
saya juga nggak mau mengecewakan orang tua saya, Mbak. Jadi sebelumnya Mbak Lia sudah pernah belum mengikuti sesi konseling? Belum pernah, Mbak. Belum pernah ya Mbak? Iya. Jadi nanti dalam konseling ini ada 3 tahap Mbak. Tahap pertama, tahap inti, dan tahap pengakhiran. Nah di tahap pertama nanti kita akan langsung saja ya, ini langsung kita bahas mengenai kontra konseling. Jadi biasanya saya memberikan konseling itu memberikan waktu antara 30 sampai 40 menit. Kira-kira bagaimana dengan Mbak Lia? Iya, Mbak, saya ikut aja gitu. Oh iya. Nanti semisal Mbak Lia masih ingin melanjutkan sesi konseling tapi waktu sudah habis, nanti kita bisa bikin kontra konseling kedua ya Mbak. Iya. Iya. Dan di sini kita juga memiliki asas kerahasiaan. Jadi nanti Mbak Lia nggak usah khawatir kalau Mbak Lia cerita gitu. Gitu ya Mbak. Berarti dijaga banget ya. Iya, Mbak, dijaga banget privasinya. rahasianya. Iya. Bisa. Tadi sebelumnya di awal Mbak Lia cerita kalau Mbak Lia itu merasa dilema, merasa Iya. bingung. Bener Nah, sekali. coba jelasin rasa dilema dan bingung yang Mbak Lia rasakan itu seperti apa? Ini, Mbak, saya tuh belum bisa mengutarakan gitu loh, Mbak, sama kedua orang tua saya kalau saya tuh mau lanjut sekolah lagi, tapi di sisi lain juga saya nggak mau gitu loh, Mbak, ngebebanin orang tua gitu. Saya tuh bingung gitu loh, Mbak. Sedangkan juga sebenarnya saya udah punya calon gitu ya, Mbak, ya, tapi calon saya itu belum bisa apa namanya untuk ke jenjang yang lebih serius lagi gitu loh, Mbak. Namanya juga baterai rumah tangga kan juga butuh ilmu kan, Mbak. Iya. Saya tuh belum siap gitu. Ya bapak saya sih bilang gini, Mbak, kamu tuh udah sekolah S1, ngapain kamu lanjut lagi, mending nikah aja gitu. Kalau saya dilema gitu loh, Mbak. Iya Mbak, saya merasakan apa yang dirasakan Mbak Lia. Kira-kira kalau boleh tahu mengapa Mbak Lia memilih untuk melanjutkan S2 lagi Mbak? Ya itu, Mbak, saya tuh kayaknya tuh belum siap gitu loh, Mbak, mengemban apa namanya seorang ibu gitu. Saya tuh masih takut gitu, Mbak. Iya, saya paham dengan masalah Mbak Lia saat ini. Kira-kira Mbak Lia apakah sudah membicarakan masalah ini dengan orang tua Mbak Lia? Ya itu, Mbak, masalahnya kan saya belum berani, Mbak. Makanya saya konseling ke sini dulu gitu, Mbak. Nanti baiknya gimana, Iya. ya dikasih solusinya gitu. Saya yakin nanti pasti Mbak Lia bisa mendiskusikan masalah ini kepada orang tua Mbak Lia ya. Jadi mengapa jika Mbak Lia itu menunda menikah karena sebuah alasan yang jelas gitu. Kan Mbak Lia menunda menikah karena Mbak Lia ingin memperdalam ilmu lagi gitu ya Mbak. Dalam surah At-Taubah ayat 122 juga dijelasin Mbak. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kana al-mu'minuna liyafiru kaffah falaula nafara min kulli firqatin minhum yatafaqahu fid-din wa liyunziru qawmahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahtadun. Yang artinya, dan tidak sepatutnya bagi orang mukmin itu semua pergi ke medan perang. Mengapa sebagian dari setiap golongan itu tidak pergi untuk memperdalam ilmu agama dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali, agar mereka menjaga dirinya seperti itu. Jadi tidak perlu khawatir jika Mbak Lia itu memilih untuk memperdalam ilmu agama. Baik, agar Mbak Lia nanti bisa menyampaikan penjelasan Mbak Lia kepada orang tua Mbak Lia secara baik, di sini saya akan menggunakan teknik kursi kosong ya Mbak. Jadi dalam teknik kursi kosong ini nanti Mbak Lia akan membayangkan diri Mbak Lia itu menjadi orang tua Mbak Lia, juga diri Mbak Lia sendiri. Gitu ya Mbak? Iya, Mbak. Baik, kalau gitu kita mulai ya Mbak. Sekarang di situ sebelumnya ada kursi kosong ya Mbak. Sekarang coba posisikan diri Mbak Lia senyaman mungkin, serileks mungkin. Sudah ya? Coba bayangkan di kursi kosong ini itu ada orang tua Mbak Lia. Bagaimana? Apakah Mbak Lia sudah bisa membayangkan? Nah, kira-kira apa yang ingin Mbak Lia katakan kepada orang tua Mbak Lia? Baik, sekarang
Lia bayangkan kalau diri Mbak Lia itu menjadi di posisi orang tua Mbak Lia. Kira-kira apa yang ingin orang tua Mbak Lia katakan? Iya nak, nggak apa-apa. Jadi bukannya Bapak ada ini mau gimana? Ini tuh buat ke depan lebih baik untuk kamu, masa depan yang lebih baik untuk kamu. Tapi ya kalau keputusan seperti itu, Bapak Ibu nggak bisa terima. Apa namanya? Ya Bapak Ibu hanya bisa mensupport dan membantu. Baik, setelah Mbak Lia mendapatkan teknik kursi kosong tadi, kira-kira bagaimana nanti solusinya untuk Mbak Lia bisa bicara dengan kedua orang tua Mbak Lia? Ya seperti itu kayaknya Ya, nanti seperti itu nanti saya akan ngomong seperti itu gitu sama orang tua saya. jadi memberikan penjelasan baik-baik kepada kedua orang tua dengan alasan yang benar-benar itu ya Mbak, alasan yang benar-benar masuk gitu ya Mbak. Iya. Ini sepertinya sudah 30 menit kita melakukan sesi konseling ya Mbak. Nggak terasa ya Mbak. Iya. Kira-kira nanti apakah ada yang ingin dibicarakan lagi? Cukup tadi sih Mbak, saya merasa tenang gitu, nyaman gitu. Nanti kalau saya mau sharing-sharing lagi nanti Iya. lanjut kontak kedua gitu ya. Iya, nanti kalau kita ingin lanjut sesi konseling, kita akan membuat kontrak kedua lagi, gitu ya Mbak? Iya. Sebelumnya terima kasih ya Mbak udah Iya mau Mbak. mendengarkan keluh kesah saya. Iya. Saya agak plong gitu Mbak rasanya. Iya, alhamdulillah ya Mbak. Iya. Gitu ya Mbak. Iya. Iya. Mari saya makan Mbak. Oh